ini saya berada di kandang kuda. Kelihatan kayak limosin ini pemirsa. Nah, di sini agak jelas kita melihatnya ya. Nah, itu dia. Dapat 2 botol, Ya. 2 ekor. Nah, ini udah laku terjual. Ini kelihatan masih ada buihnya. Ini belum disaring, dalam kondisi hamil ini pemirsa. Ini udah laku, udah terjual. Dari Kota Medan itu malas naik ke Kota Brastagi, tinggal telepon. Nanti nomor telepon ataupun nomor WhatsApp kakak ini nanti saya lampirkan di kolom deskripsi. Jadi Manfaat susu kuda Iya. ini bisa mengobati sakit paru-paru, kanker darah, udah banyak yang berhasil. Susu kuda ini dia bakteri yang mengobati. Ya, halo pemirsa dimanapun berada. Nah, hari ini saya berada di kandang kuda, peternakan kuda lah, di Jalan Jamin Ginting, tepatnya di samping Hotel Miki Holiday. Nah, di peternakan kuda Brastagi ini, di sini khusus untuk memerah susu ya pemirsa ya, memerah susu kuda. Susu kuda ini yang mana kita ketahui kandungan di dalam susu kuda ini pun sangat bagus ya. Jadi bukan hanya saja kandungan susu sapi itu, tapi kandungan dari susu kuda ini pun bagus untuk kesehatan kita. Nah, saya sekarang berada di sini. Saya akan review bagaimana cara proses beternak kuda hingga pakan sampai ke cara perah susunya nanti ya. Nah, nanti sekitar jam 12 siang baru bisa diperah susu kuda ini. Jadi untuk saat ini masih tahap memberi makan pada kuda-kuda ini pemirsa. Nah, jadi sekarang di samping saya ini sudah ada kakak siapa namanya kak? Kakak Boru Tarigan gitu aja lah ya. Kakak Boru Tarigan ini kebetulan dia di sini adalah owner ataupun pemilik dari kandang peternakan kuda ini untuk yang diambil susunya pemirsa. Jadi untuk selanjutnya saya mau bertanya ke kakak ini, Kak Boru Tarigan ini, bagaimana di sini proses untuk mulai dari pakan sampai dengan hasil daripada susunya itu. Jadi biasanya sih dari pakan itu bisa menghasilkan susu dengan kualitas yang baik ya. Oke, Kak, ini Kak, kuda-kuda kakak ini asli dari mana asalnya? Maksudnya silsilah kudanya nih Kak? Kuda lokal di sini Di Tanah Karo? Iya. Dulu memang asli dari sini juga kudanya atau peranakan? Dulu ada sih, masih ada keturunan Australia satu lagi itu keturunannya. Keturunan Australia? Iya, satu. Tinggal itulah yang ada di sini keturunan Australia. Itu dia. Yang warna hitam itu ya? Iya, itulah nanti yang kita perah 1 ekor. Oh Kak, keturunan Australia sama keturunan lokal Brastagi dia bedanya apa? Beda fisiknya lebih besar tuh gimana? Kalau besarnya Sama ya hampir ya? hampir sama. Cuman Dia kalau Australia dia dulu kan lebih besar dia gitu aja. oh gitu ya. Berarti yang keturunan Australia sekarang udah disilang sama keturunan lokal. Iya, udah lokal. Oh. Tapi kalau hasil dari susunya sama aja? Kalau susunya sama. Cuman kalau kita mau lebih banyak susunya, kita harus dia harus terus dikasih makanan. Oh. Kalau dia terus seperti apalah, kayak dia terus makan gitu, jadi asinya pun makin banyak. Gitu ya. Nah, tambah Kalau lagi pakan. kekurangan makanan dia asinya sedikit gitu ya? Iya. Terus ini lebih banyak yang dari rumput-rumputan atau pakan jadi Kak? Kita utama pakan rumput. Rumput ya. Iya. Ini kayak di sini. Nah pemirsa ini yang jatuh ini apa ini? Daun wortel ya Kak ya? Iya. Daun wortel. Ada juga nanti saya tunjukin itu ada wortel-wortelnya juga. Itu berarti digiling ya Kak ya? Enggak. Langsung gini aja. Gitu aja. Iya. Langsung dikasih. Selain daun wortel ini, ilalang dia pun mau ya lalang. Rumput lalang itu yang makanan sapi itu. Iya. Dia mau juga ya? semua. Ini kudanya di sini pun jinak kok pemirsa, dia bukannya seperti kuda liar ya. Kak di sini Kak, ini kalau 1 ekor kuda ini Kak, ini 1 hari itu bisa berapa kali diperah susunya Kak? Kalau pemerasan itu tergantung permintaan. Kadang kan
ada yang minta sore aku mau ambil sekian botol. Jadi aku harus pokoknya saya harus pisahkan kuda jam 7 sampai jam 5 itu udah bisa meras saya sampai 5 kali. Oh, gitu. Karena dia meras per 2 jam sekali gitu. Per 2 jam sekali karena susu kuda ini dia tidak banyak. Oh, sedikit-sedikit. Sedikit. Kayak gini lah, anaknya masih kecil, paling banyak yang dapat hampir 1 botol cuma. Oh, berarti nanti udah kakak peras itu, misalkan dapat berapa cc dia kak biasanya? Berapa gelas gitu? Satu induk yang masih kecil anaknya ini dapat sekitar 500 ml lah. Berarti setengah liter ya? Per 3 jam sekali. Oh, nanti udah 3 jam ada lagi dia? Setelah 3 jam dapat lagi dia. Gitu. Berarti sistemnya begitu ya kak ya? Iya. Terus kalau kuda yang mau diambil susunya itu kak, berarti kuda yang harus sudah melahirkan ya? Iya. Kalau yang hamil nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, berarti nggak semua, maksudnya nggak setiap waktu itu ada ya kak ya, susu kuda ini ya? Susu kuda ini. Ah. Kalau kita di sini setiap harinya ada. Cuma kadang kayak gini lah, ini nggak dipisahkan. Oh, diminum sama anaknya? Ya, dia ini untuk anaknya karena itu masih cukup untuk stok kita gitu. Gitu caranya ya? Iya. Oh, kecuali kalau misalkan pesanan banyak harus baru dipisahin. dipisahkan semua. Jantan sama betinanya ini dia nggak boleh satu kandang ya, harus pisah ya? Ya harus bisa. Oh, jadi biasanya kak kalau dia misalkan kita mau ngawinin dia gitu kak untuk ngambil keturunan itu setelah anaknya umur berapa lama itu kak? Tergantung apanya. Kalau udah mau minta kawin betinanya, walaupun masih umur 3 bulan anaknya, atau 5 bulan, udah bisa dikawinkan. Gitu ya? Iya, tergantung permintaan betinanya. Oh iya, berarti sama semua hewan itu hampir sama ya, betinanya yang apa ya? Terus kak ini dia mengandung itu kak berapa bulan kak? Dari 9 bulan. sama kayak manusia juga ya, 9 bulan. Terus anaknya itu biasanya dapat berapa ekor? Satu aja? 1 ekor. Ini ya kalau kita di sini masih 1 ekor lah. Di tempat lain bisa 2? Baru-baru ini memang nggak selamat, ada sih 2. Oh, tapi umumnya 1 ekor kak ya? Iya. Jadi kalau yang 2 itu kebanyakan yang terakhir itu yang nggak selamat anaknya? Ini tadi ku nampak dua-dua nggak selamat. Tapi ini satu. Sekarang kan ada juga yang prematur, dia masih kurang umurnya. Udah lahir? Udah lahir, itu bisa juga nggak selamat. Ini kak, dia musim kawinnya setelah anak dia melahirkan ada sampai setahun lagi nggak dia nunggu musim kawin? Bisa juga. Berarti selama dia belum musim kawin itu masih produksi susu ya kak ya? Iya. Kalau sudah musim kawin udah berhenti susunya itu nggak bisa lagi Udah diperas? kawin masih bisa lah sampai umur 2 bulan atau sampai 3 bulan masih bisa kita peras. Kalau miara ternak kuda ini kak, dia yang cocoknya jantan berapa persen, betina berapa persen gitu? Kalau kami Ibarat kalau kayak ayam kan, misalkan 100 ekor betinanya cukup 2 ekor jantan udah bisa kan biasanya? kalau kami di sini cuma 1 ekor. Oh, pejantan cuma yang ini aja? Cuman ini jantannya. Oh iya iya. Ini pun masih kadang kan ada juga kuda-kuda dari luar minta kawin ke sini, ya kami apa juga. Oh, bayar jasanya gitu ya? Iya. Itu berapa kak sekali kawin gitu? Sekali kawin kalau kami di sini 600. 600.000 ya. Terus ini berarti kuda khusus untuk diambil susunya aja kak ya? Bukannya kuda untuk pekerja ya? Bukan. Bedanya kak sama kan kak? Cuman bedanya mungkin dia di tapaknya aja ya? Nggak pakai sepatu atau Iya, gimana? kalau kami di sini kalau khusus di kandangnya nggak usah lah pakai tapak. Tapak itu kegunaannya kak untuk apa sih? Sakit kakinya atau gimana itu kalau nggak pakai itu? Kalau terus dia jalan kan di batu-batu itu rasa sakit lah, maka dia pakai sepatu. Oh, kayak kukunya habis ya kak ya? Dia itu kan kayak kuku itu keras Iya. gitu ya kak ya? Ini pun terus juga ya kami sering juga ya kami bersihkan kukunya, kami potong kukunya. Pakai pisau ya? Iya ada alatnya. Dia nggak ngelawan ini kak? Enggak, kalau udah biasa. Tapi kadang ada juga yang lain yang namanya juga ternak. Hewan ya. Terus waktu kita mau ngambil susunya ini kak, dia diikat nggak posisinya? Enggak, dibiarkan aja seperti itu. Dia nggak mau nendang atau apa? Enggak, kita kan rahasia harus kita pakai perasaan. Jangan sampai sakit Iya. dia. Ya?
jiwa iya. Jadi selama pengalaman kakak ini ternak kuda ini kak, pernah nggak dia ngamuk kak waktu diperas? Pernah juga. Pernah ya, karena tenaganya pun besar loh kuda ini kak. Karena kuda ini semua bisa, kepalanya bisa, kakinya bisa, ekornya bisa, semua bisa kita kena dibuatnya. Oh, maksudnya kepalanya pun bisa nyerang dia? Iya, bisa kepala. Nanduk loh. Oh gitu. Semua. Gigit kuda, aku udahnya Pernah digigit? pernah gigitnya. Berdarah juga kak? Dia nggak berdarah, cuman biru dia. Sampai 3 minggu lah semalam itu baru hilang. Karena mungkin waktu kakak peras itu sakit dia, peras. Bukan yang meres itu. Kayak gini lah kita kasih makan. Oh, dia nggak tahu, langsung Iya. digigitnya gitu? Bukan digigit, dia ibaratnya main-main gitu aja. Sah katanya. Cuman terlalu kuat ya. Iya, terlalu kuat tuh rasa. Pernah besar pula. Satu hari kak berapa kali dikasih makan kak? 2 kali. 2 kali, pagi sama sore aja ya? Iya. Minumnya kak dia? Minumnya tergantung apa lah kayak gini cuaca. Kalau panas dia pakannya dibanyakkan airnya biar sekalian minum dia gitu aja. Terus di sini pun pemirsa dia bukan hanya kuda aja. Di sini pun kita ngelihat itu di belakang ada sapi. Nanti kita coba ke belakang. Terus di sana pun ada domba itu saya lihat. Domba-domba itu kan diambil itu untuk dagingnya aja ya? Enggak, kita jual anak. Oh jual anak ya. Sapi, susu. Tapi itu pun jual apa juga penggemukan dijual anaknya gitu. Oh berarti iya penggemukan gitu aja ya. Berarti kakak kalau susu itu lebih fokus ke kuda ya kak ya? Iya. Ya. Vaksinnya kak ini kak ada kak? Vaksin ada. Ada juga ya. Tergantung kondisi lah ya. Kalau kita lihat nggak sehat ya. Tapi kalau sehat rasanya nggak perlu kan? Semalam itu kebetulan ada abangku lagi di sini apa hewannya. Jadi dia yang tahun ini ada waktu apa tes kesehatan ternak katanya. Terus ada ke sini. Oh gitu ya. Iya. Semuanya lembu, sapi, kambing. Kak kuda ini kak dia masa umurnya, masa hidupnya bisa berapa tahun dia? Lama ya. Sama imbang-imbang kayak manusia juga mungkin ya. Iya dah. Dia semakin tua, apa susunya tetap ada. Yang penting selagi dia masih bisa melahirkan tetap Iya. ada ya susu ya kak ya. Tapi kalau dia nggak melahirkan itu nggak ada susu ya. Ibaratnya kayak masih gadisnya dia gitu. Itu belum ada ya. Belum lah. Seperti apa? Ibu menyusui. Iya dia harus melahirkan dulu ya. Iya. Jadi kalau dia mau dikawini dilepas, digabung jadi satu kandang aja gitu Enggak. kak. Ada tempatnya. Taruh di sini. Oh diikat. Inilah kami terus. Kalau nggak betinanya bisa takutnya lari ya kak ya. Iya. Diikat dia, betinanya, keluarkan jantannya. Ya oke, ini mengenai kuda. Kak, coba kita jalan ke sana kak, kita lihat sapinya kak ya. Inilah nanti nggak lama lagi baru melahirkan. Oh, udah hamil itu ya? Iya. Udah rekam sis. Nah pemirsa ini kuda yang warna putih ini kelihatan ya sedang mengandung ini. Mungkin nggak lama lagi sudah mau melahirkan. Itu yang di sebelahnya yang warna coklat gelap ini pun sedang mengandung. Ini ukurannya besar banget. Kak kalau satu ekor ini ada berapa kilo ini kak? Kira-kira ini ada 100 lebih ya nih ya. Pemirsa ini kuda di sini kelihatannya sehat-sehat semua. Nah, coba lihat otot-ototnya. Ini berapa bulan lagi kak kalau kayak contoh yang coklat ini melahirkan nih kak? Udah besar perutnya itu. Kita lihat dari kantong susunya. Oh dari kantong susunya. Belum mulai apa? Paling lama lah 3 bulan lagi. 3 bulan lagi pemirsa. Ototnya memang kelihatan besar-besar semua kuda ini. Kak kalau kuda ini kak yang mahal jantan atau betinanya kak? Dia betina pun ada yang mahal. Tergantung kalau kuda ini dia nggak ada pasaran. Contohnya kayak kuda yang ini. Ini 50 juta pun gampang ini jualnya. Kalau untuk misalkan kita kepingin hobi-hobian kak untuk ditunggangin gitu Ya. satu ekor lebih bagus jantan atau betina kak? Betina. Kenapa gitu kak?
kebanyakan yang non sana kan betina ditaruhnya yang apa. Kalau Tapi jantan terlalu untuk agresif pacu, atau gimana? kalau untuk pacu biasa dibuat orang jantan. Jantan ya? Iya. Oh. Terus yang saya lihat di pasar buah Brastagi Kak, kalau kuda jantan dikasih tutup mata, gunanya untuk apa itu Kak? Itu kan untuk Iya, dikasih dari samping biar dia nggak bisa ngeliat samping katanya. kacamata itu. Aku kurang tahu juga. Tapi kalau yang betina nggak dipasang apa sih? Atau mungkin dia nanti takut dia ngeliat ke samping atau gimana? Kan kuda ini karakternya dia santai atau agresif Kak? Maksudnya liar gitu? Tergantung. Kalau yang ini nggak ada yang liar ini. Oh, gila juga ya. Bisa dipegang, saya bisa megang ya? Dia senang, apalagi digaruk-garuk seperti ini. Iya, Cina kudanya. Berarti manja juga dia ya? Iya, apalagi kalau pas saat saya ngasih pakan, dia langsung jerit-jerit semua. Manggil gitu ya? Iya, langsung jerit-jerit semua. Berarti dia pintar juga hewan ini ya? Kalau mengenai mandinya Kak, ada dimandiin juga? Dimandikan juga. Dimandikan ya? Berkisar sekitar 50 jutaan juga ya Kak ya? Kalau udah besar kayak dewasa kayak gini lah ya? Inilah yang mau dikeluarkan. Itu yang udah yang ujung itu. 50. Harga kuda kan mahal juga ya Kak ya? Mahal. Lebih mahal dari sapi. Karena mungkin agak susah nemu ininya Kak ya? Oh, ini pun masih bulu-bulu kecil ini. Iya, itulah induknya itu udah kawin itu. Oh, udah kawin berikutnya nih ya? Ya, udah kawin itu. Kak, kalau apa Kak, kotoran kuda ini Kak bisa jadi kompos nggak Kak? Bisa kita jual juga. Dijual juga ya? Nah, pemirsa di sini kuda-kudanya pada sehat-sehat semua ya, otot-ototnya semua pada kelihatan. Ini pun tinggi besar. Ya, Ini keturunan lokal sini ya Kak? ya ini induknya. Ini mamanya, yang itu kan di jantannya. Oh. Ini betina. Ini rambutnya bisa panjang nggak Kak kalau nggak dipangkas? Bisa juga. Bisa juga ya? Tapi kalau di sini kebanyakan kami pangkas semua. Tapi yang jelas kuda ini jinak ya Kak ya sama orang ya Kak? Kalau jinanya jinak, bule, Oh, gitu. Nah, coba lihat pemirsa dipanggil namanya bule ini Kak. bule. Dipanggil langsung. Tapi kalau sapi saya rasa nggak bisa gini ya karakternya ya. Iya, kalau sapi enggak. Sapi karakternya dia mau ngirodok aja. Kak, ini usaha kayak begini memang udah dari turunan atau gimana? Ini mertua. Oh, nerusi usaha mertua lah ya. Mertua, jadi kamilah sekarang yang di sini ya apanya lah meneruskan. Ya oke, kalau gitu pemirsa coba kita lihat kandang sapinya yuk ke belakang. Nah pemirsa, ini saya udah berada di kandang sapi. Nah ini di depan saya ini terlihat sapi sangat gagah, besar. Ini jenisnya kalau saya tanya sama kakak ini dia masih kurang paham. Ini kalau kelihatan kayak limosin ini pemirsa. Mungkin udah blaster ya. Gagah dan besar. Wajahnya besar, kakinya pun besar. Ini kalau sapi di sini kan pemirsa ini kebanyakan untuk penggemukan aja ya Kak ya. Setelah penggemukan nanti ini semuanya dijual. Nah ini kalau jenis ini udah lain lagi, entah jenis apa kurang paham. Ayo coba kita masuk lebih ke dalam lagi yuk pemirsa. Nah ini pun ini terlihat seperti banteng tanduknya ini melintang ke depan dia. Nah yang hitam ini pun kelihatan sangat gagah sekali ini. Nah kalau sapi ini dipegang dia nggak sejinak kuda ya. Inilah dia kandang sapinya ya pemirsa. Ini keluar kepalanya nih. Ini sepertinya minta di apa? Oh. Mau main-main juga dia. Cuman kita agak ngering lihat tanduknya ini. Yuk kita keluar. Agak agresif sapinya ini. Kalau kudanya tadi jinak semua.
Pemirsa, ini di bagian belakangnya pun masih ada kandang kuda. Ini ada kuda warnanya agak keabu-abuan. Nah, dia memiliki satu ekor anak ini. Anak kudanya masih kecil, itu masih bulunya pun masih bulu-bulu halus. Di sini rata-rata udah pada punya anaknya. Ini pun besar ini warna. Ini sekarang udah saatnya mau peras susu. Nah, ini yang dipegang kakak ini adalah ceret ataupun teko untuk menampung air susunya. Nah, jadi ini jinak nih kak. Jinak. Nah, jadi ini kuda ini mau kita peras susunya. Oke, sekarang mari kita lihat cara pemerasannya ya pemirsa. Nah, pemirsa itu kakak itu lagi memeras susunya ya. Nah, ini memang posisinya agak sulit, jadi agak susah kita ngelihatnya. Nah, itu kedengaran pun suara ya susunya udah keluar. Nah, kelihatan kudanya pun sangat tenang itu di peras susunya. Memang kudanya udah jinak di sini. Banyak juga ya itu. Berarti tadi kalau menurut kakak itu sih sekitar ada 500 ml, berarti setengah liter lah itu. Nah, di sini agak jelas kita melihatnya ya. Nah, itu dia. Nah, begitulah cara memeras susu kuda. Ini hampir sama sih dengan cara mengambil susu sapi ya pemirsa. Nah, udah mulai habis itu. Nah, udah habis ya. Ya, kita coba lagi yang ini. Oke, jadi kita yang nggak biasa ini nggak berani masuk ke dalam pemirsa, kita cuman menghindari nanti kudanya tahu-tahu mengamuk atau gimana, makanya agak susah kita mengambil gambarnya ini ya. Nah, ini kelihatan kudanya pun sangat tenang sekali. Ini di kandang sebelahnya ini pun mau diperas juga susunya. Rasa? Nah, ini mungkin agak jelas kita ngelihatnya. Nah, ini agak udah kelihatan ya. Nah, pemirsa, inilah dia susunya ini. Nah, udah. Berarti ini 2 ekor kuda hanya segitu ya kak ya? Belum, ini belum siap diperas ini. Oke, ya. Nah, ini dilanjutkan lagi pemerasannya. Tadi kakak itu sih menunjukkan gimana susunya. Asli. Ini seharusnya tadi ini dapat 2 botol, Ya. 2 ekor. Cuman karena lagi lasak dia, makanya cuma dapat segini. Iya. Berarti ini mau ditunggu bertahap gitu ngambilnya ya? Sebenarnya enggak, cuman karena Lasak aja dia ya? lasak aja dia. Oh. Kita coba lagi. Ya. Nah, pemirsa, ini kakak ini mau mencoba lagi memeras susunya. Kebetulan tadi kudanya agak sedikit lasak, jadi susah ngambilnya. Nah, ini mau dicoba lagi. Ini memang
nggak dikasihnya ini. Hah? Nggak dikasih Apanya? susunya. Nggak dikasih gimana? Nggak dikeluarkannya. Oh, bisa Kuda- ditahan sama dia itu? Kalau kuda kayak gitu bisa dia. Oh, Ini masih poli nggak kasihnya. bisa dia nahan ya. Iya. Pemirsa, kata kakak ini kuda dia bisa menahan air susunya biar nggak keluar kalau diperas. Iya, ada satu di sana kayak gitu. Kandang yang sana. Atau karena merajuk gimana kak? Enggak, ini memang tahan ini. Ini poli nih. Ini poli nih. Jadi jadi keras dia kayaknya ya. Iya ini. Setiap kuda ada satu nama ya kak? Gimana? Setiap kuda ada namanya semua. Ini nggak dibuat lagi semua. Yang ini udah karena kuda lama dibuat namanya Rosso yang sebelah ini. Rosso. Iya, yang sebelah ini namanya kuda Rosso. Mana lagi ya? Yang di depan sana namanya kuda Siantar. Pemirsa, ini satu ekor kuda ini postur tubuhnya sangat besar ya. Ini lagi hamil ini. Itu nanti tanggal 5 berangkat. Ini tanggal 5 udah berangkat mau kemana? Berangkat ke Jawa. Nah, pemirsa, yang ini udah laku terjual. Menurut kakak ini tanggal 5 nanti udah berangkat ke Jawa ini. Nah, pemirsa, inilah hasil susu perahan tadi. Nah, ini kelihatan masih ada buihnya. Ini belum disaring, nantinya dia disaring udah bersih ini. Jadi 2 ekor kuda tadi lebih kurang segini hasil perahan susunya ya. Ini susunya pun masih hangat di sini. Nah, susu ini dia dijual per botolnya 80.000. Kandungan dari susu ini memang udah pernah diuji ke laboratorium, namun bukan kakak ini yang menguji ya. Ini yang menguji pelanggan dari sini. Kebetulan domisilinya dia di Pekanbaru. Dia udah membawa ke lab dan memang dinyatakan kandungan di sini sangat bermanfaat ya buat kesehatan kita. Cuman saya pun tadi ada pesan ke kakak ini, kalau misalkan ada ketemu lagi dengan pelanggan itu minta bukti apanya ya, jadi bisa kakak ini tunjukin juga ke pelanggan lain gitu loh, jadi manfaat dari susu ini. Nah, terus di peternakan kuda di Brastagi ini yang tepat di samping Mickey Holiday nggak hanya memproduksi susu kuda aja, di sini pun melayani jual beli kuda ya. Contohnya yang di sebelah ini. Nah, ini kuda dalam kondisi hamil ini pemirsa, ini udah laku, udah terjual. Kuda ini mau dikirim ke Tanah Jawa. Ini kudanya sepertinya memanggil saya terus, minta dielus. Jadi kuda ini mau dikirim ke Tanah Jawa ya pemirsa. Nah, ini melalui ekspedisi. Terus di sini inilah kelebihannya di sini, bukannya hanya menjual susu, namun mereka ini pun melayani jual beli kuda. Mungkin ini untuk koleksi atau gimana, saya nggak tahu. Berarti si pembeli calon tuannya yang baru ini mendapat 2 ekor kuda, beli 1 dapat 2 gitu loh. Karena kuda ini lagi kondisi hamil. Ya kak, terus ini kak, kalau tadi pengiriman Medan bisa juga ya kak ya, Bisa, melalui bus jalur Medan Brastagi Sutra, ya kak ya, ya. Sutra gitu. Jadi ongkosnya itu dihitung per karton, sekali kirim misalkan karton itu bisa mau 10 botol, ongkos kirimnya tetap sama 1 gitu. Biasanya berapa itu kak ke Medan? 20.000. 20.000 sampai ke Medan. Terus kita jemput ke stasiun busnya ya. Iya, Mandor Sutra Simpang Selayang kalau sekarang. Iya, Simpang udah pindah di Simpang Selayang. Kemarin di Simpang apa itu ya nggak boleh lagi kan? Iya. Jadi kalau bagi pemirsa yang dari kota Medan itu malas naik ke kota Brastagi, tinggal telepon. Nanti nomor telepon ataupun nomor WhatsApp kakak ini nanti saya lampirkan di kolom deskripsi. Jadi bisa info pemesanannya melalui itu. Bisa juga mana tahu hobi ingin mengkoleksi kuda bisa juga membelinya di sini ya. Jadi saya rasa udah cukup video ini. Mudah-mudahan pemirsa semua bisa mendapatkan lebih banyak lagi ya tentang bagaimana cara peternak kuda, bagaimana memerah susunya hingga manfaat dari susu ini. Oke. Manfaat susu kuda untuk mengobati Iya. ini bisa mengobati sakit paru-paru, kanker darah, udah banyak yang berhasil. Ya, sakit paru-paru, kanker darah sudah banyak yang berhasil. Iya. Mungkin nanti ke depannya kalau dilanjutkan lagi penelitian lebih mungkin banyak lagi ditemukan ya kak ya untuk Iya. manfaat dari inilah gitu. Kalau banyak yang berhasil kayak udah alergi sama obat, udah banyak yang berhasil Iya, iya. diobati sama susu kuda.
Kak, biar pemirsa pun tahu susu ini tahannya berapa hari Kak? Kalau di luar kulkas? Kalau di luar kulkas dia tahan selama 8 jam. 8 jam ya? Memang lewat dari 8 jam masih bisa diminum. Cuman dia udah agak asam rasanya. Ya, asam ya. Nah, di dalam kulkas dia tahan selama 5 hari. Lewat 5 hari masih bisa diminum. Cuman udah asam dia. Itulah namanya udah fermentasi. Iya, fermentasi. Iya. Ya, itu akibat dari proses fermentasi. Kan di dalam kandungan susu ini pastinya ada mikroba ya. Mikroba ini mengurai atau gimana lah di dalam itu jadinya terfermentasi menjadi rasa asam. Jadi kalau lebih baiknya di luar kulkas jangan sampai 8 jam ya. Kalau Iya. memang yang kurang nyaman jika meminum susu ini dengan rasa asam gitu loh. Oke, saya rasa itu aja. Jadi Kak, tambahan Kakak apa lagi Kak biar pemirsa pada tahu lagi? Bukan bisa. Tidak, dia ini hanya di dalam pendingin, tidak boleh di dalam freezer. Pokoknya nggak boleh sampai beku ya Kak Iya, ya? karena susu kuda ini dia bakteri, bakteri yang mengobati. Kalau taruh di freezer beku, otomatis bakteri tadi mati. Mati, ya. Satu lagi susu kuda ini tidak boleh dimasak, karena kalau kita masak nanti bakterinya mati. Kalau diminum susu kuda ini, mati bakteri tidak bekerja lagi. Enggak, ya kayak minum air biasa gitu lah ya Iya. Kak ya, nggak ada manfaat lagi untuk kesehatan ya. Iya, begitulah dia. Oke, iya. Ini udah mau minta susu nih, udah nyium ini. Ini anaknya nih pemirsa. Iya, ini mamanya. Iya. Jadi biasanya kalau kakak ini nggak ada pemesanan gitu, dikasihkan anaknya yang minum ya Kak ya, gitu ya. Jadi kalau ada pemesanan yang udah melalui telepon, langsung kakak ini peras gitu. Ini kebetulan pun udah ada yang pesan ya Kak ya. Gitu. Oke, saya rasa udah cukup ya pemirsa video ini. Jadi semoga video ini bermanfaat ya. Ya, terima kasih.